Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel Syiar Agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Karena dengan kita menge-share, membagikan video tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita miliki medsos ini menjadi sarana nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan kajian dari guru kita. Dengan mengkaji dari guru-guru kita, insya Allah kita akan memahami tentang agama. Marilah kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari halaman 36, kitab Al-Inbah ala Tariqillah. Peringatan, warning atau petunjuk, bisa jadi begitu. Petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dengan sanad kita kepada beliau berkata, al-qulubu mazari'ul asrari. Qalbu itu mazari', jamak dari mazra'ah, adalah ladang atau kebun asrar, ladang-ladang rahasia. Asrar, rahasia. Rahasia ditaruh di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di akal terceritakan, tapi kalau di kolbu pasti tersimpan. Jadi kalau sudah dapat diceritakan, dia bukan asrar lagi. Kalau dia masih tersimpan dalam kolbu, hanya dapat diakses dengan zauq rasa, maka dia disebut sir. Kalau sudah diterjemahkan oleh akal, disebut dengan mafahim, pemahaman. Ya. Jadi al-qulub mazari'ul asrar. Qalbu itu mazra'at asrar. Kalau dia ladang kebun, pasti ada yang nanam. Siapa yang nanam? Zahirnya guru, hakikatnya Rasulullah SAW. Yang menumbuhkan Allah. Maka walaupun ladang ini tadinya mawat, ya, walaupun dia tanah mati tandus, kalau Allah berkehendak dihujani ma'rifatullah, maka tangis itulah yang disebut tangis taubat, tangis rindu, tangis cinta, tangis harap, tangis takut, tangis syukur. Itu yang akan membuat tanahnya kolbu, hamparan kolbu menjadi lembut. Maka sungguh rugilah orang-orang yang hatinya jarang sekali menangis. Ya. Dan saya pernah mengambil hadis musalsal, nyampe di musalsal bil buka, nggak bisa nangis dia. Ya, itu. Padahal baru habis ditinggal ibunya, nggak bisa nangis dia. Tapi kita husnuzon aja, husnuzon. Hati sih udah mulai bergejolak sih waktu itu. Kalau musalsal bil buka, ya,
Dia tumbuh dari kolbu, maka akan jatuh ke dalam kolbu. Bukan karena kakinya kejepit. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menjadikan kolbu itu kebunnya asror, ladangnya rahasia? Kalau ladang kebun itu dirawat bukan? Kalau nggak dirawat namanya apa? Hutan, semak belukar. Kalau semak belukar, apa yang mau diambil? Pengen rumput. Nggak bisa, mesti dia dirawat. Untuk manen padi, bisakah? Mungkinkah itu biji kita tebar terus kita biarin 6 bulan lagi kita datang? Jadi nggak barangnya? Tumbuh nggak padinya? Enggak. Inilah nasib orang habis talqin nggak lagi datang kepada gurunya. Inilah nasib orang habis ngaji kepada gurunya nggak diamalin di rumah. Habis suluk, tunggu lagi tahun depan baru diamalin lagi. Itu kejadiannya sama. Apalagi dikasih ijazah irsyad kemursidan, habis itu dia nggak amalin lagi. Banyak, maka banyak mursyid-mursyid PA, mengantum PA. Dia harusnya pohonnya berbuah, tapi dia tidak merawat pohon itu. Akhirnya pohon kemursidan dia tidak berbuah. Akhirnya orang tidak dapat manfaat. Nah itu kejadiannya. Makanya mursyid hasad kepada mursyid. Kejadiannya pemimpin zawiyah, pemimpin surau hasad dengan pemimpin surau sebelah. Itu karena dia nggak rawat ini mazhar. Padahal kan ahlu turuk ini kekuatan ukhuwah mereka lebih kuat seharusnya daripada ahli syariat yang zahir. Orang syariat hanya dipersatukan dengan mazhab yang zahir, mazhab Syafi'i yang zahir, mazhab Kalami, Asy'ari. Ini sudah masuk ke bab Naqsyabandi, Samani, Abu Qadiri, dan seharusnya mereka lebih kuat lagi. Dan gak usah khawatir murid kita diambil orang. Kalau ada 3 biji, 1 biji ketan, lagi biji padi, 1 lagi biji yang mirip-mirip apa? Gandum. Tebar. Apakah dia nanti ketukar tumbuhnya? Nggak akan ketukar. Itulah berguru kepada biji tumbuhan. Maka biji tumbuhan itu mursyid kita juga dalam bab nabat. Kalau ingin menumbuhkan ma'rifat asrar di qalbu murid begitu, nggak akan ketukar rezekinya. Yang ini ya berkembang, dia nggak akan. Maka Naqsyabandi nggak akan talfik lah dengan yang lain. Tarekat itu berdiri sendiri nanti. Tapi kalau sudah mengalir sampai pada muaranya, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Buah macam-macam. Kalau udah nyampe di mulut sama nggak? Sama aja ya. Fahrusuha birriyadati wa tahdhib lil akhlaq. Lalu bagaimanakah cara bercocok tanam di kebunnya kolbu? Mungkinkah orang punya sawah langsung tanam padahal belum dibajak? Mungkin nggak? Mesti dibajak dulu. Mau di mana aja pasti dibajak. Tahu bajak nggak? Bukan pembajak perompak, bukan. Tahu nggak bajak tanah? Menggemburkan tanah itu dia. Dulu masih manual. Kita kan baru kemarin ke daerah mana tuh udah situ juga ya. Kita ngelihat mirip-mirip seperti Ubud. Nggak tahu tuh mana yang lebih cantik itu daerahnya. Masya Allah. Dan nggak mungkin pakai mesin, pakai manual. Mereka bajak nggak ada orang langsung tanam, nggak ada. Mesti dibajak dulu, digemburkan dulu. Guru itu kenapa antum kalau datang minta talqin nggak langsung ditalqin? Karena kolbunya belum siap untuk ditanam bibit, belum dibajak, maka dibajak dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, puasa, atau kadang-kadang disuruh ngaji aja, nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya itu pembajakan kolbu, menggemburkan ranahnya kolbu. Itu ya, jadi jangan sedih, sama aja. Apa manfaatnya nanti kolbunya belum siap terus biji ditanam, manfaat nggak? Itu sebabnya
Ya, saya pesan bener sama buya-buya yang kita titipkan ribat ini, supaya jangan buru-buru mentalkin. Tunggu dia siap. Tunggu dia siap, istighfar langsung. Allah kasih rahasia. Syahadat udah lenyap tuh orang. Di syahadat belum istighfar udah lenyap. Udah fana, udah karam dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah masuk ke nama Allah, udah asik. Ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah engkau di kebun hatimu dengan cara dua saja. Satu, fahrusu itu juga berarti jagalah. Kenapa kebun itu disebut dengan harth? Li'annahu mahruthun. Kebun itu disebut harth karena dia dijaga. Maka dalam hadis Nabi dan dalam fikih disepakati oleh para ulama, tidak makruh memelihara anjing jika untuk menjaga kebun. Oh, kampung Buya Aldomi tahu sendiri. Kalau nggak ada anjing, itu kebun-kebun hancur sama, bukan baby, babi. Babi itu karakternya apa? Tamak. Orang-orang tamak akan babat habis itu. Di dalam diri kita ada sifat babi, sifat tamak, syahwat yang tidak berketentuan. Dia kalau sudah jalan kan nggak bisa ngerem, gitu. Sama, syahwat kita ini lebih dahsyat daripada babi. Babi itu dia tinggal dibenturkan ke pohon dia berhenti. Kita dibenturin ke pohon, pohonnya hancur. Lebih gawat nafsu syahwat kita daripada babi. Maka kadang guru-guru itu kalau sudah melihat sesuatu dia cut. Kita yang kaget. Itu gunanya untuk memagar supaya si babi itu tidak masuk. Kata orang Cirebon apa? Babi itu celeng. Celeng gitu. Kalau di kampung saya namanya kondia. Jelek bener ya. Iya. Fahrusuha, maka jagalah kebunmu itu dengan riyadhat, dengan sering melatih. Tiap hari itu nggak sanggup nyangkulnya semua langsung, ya bertahap sedikit. Makanya kita ketika awal orang suluk, kalau dulu kita langsung 70.000 hari pertama, sekarang nggak mungkin. Yang penting orang mau itikaf ngikutin sunnah Nabi, kita rukhsah, ya, biar kita yang nanggung ya. Akhirnya guru 3 hari pertama badan mesti kuat, zikir terus nggak berhenti karena nanggung murid. Nafasnya nggak boleh berhenti zikrullah. Kenapa? Karena murid di rukhsah. Ini kalau di halaqah kita alhamdulillah 3 hari pertama rukhsah, hari keempat hajar terus, balik kepada standar. Hanya 5.000 sekali duduk. Oh, kalau di halaqah kita dulu sekali duduk mesti sekian belas ribu, sekian puluh ribu latihannya. Sekarang nih orang sudah mau berthariqah, sudah mau bertasawuf, sudah mau beritikaf, itu sudah cukup. Ya, tinggal nanti metode kan boleh berubah. Yang mengatakan metode nggak boleh diganti itu orang kolot. Ya, berarti dia nggak ngerti hakikatut thariqah. Hakikat thariqah itu artinya jalan depan aja sekali 6 bulan dibenerin, ada jalan baru dibuka, ya kan? Masa dia pakai thariqah abad jebot sama sekarang kan nggak bisa sama, nggak boleh disamain. Orang dulu nggak ada handphone, nggak ada TV, orang dulu patuh sama gurunya. Sekarang kan kritis muridnya. Kayak Bang Do ini kan kritis ini. Iya nggak? Kayak Dawami ini, diam-diam kan pertanyaannya banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi dalil hakiki antastadilla bil madlul. Dalil paling tinggi, engkau merasakan nyatanya zat yang didalilkan itu. Kalau masih ayat sekian nomor sekian itu biasa, semua orang bisa.
Tapi kalau langsung diberi rasa nyebut nama Allah, itu sudah istidlal bil madlul. Itu al-a'lal adillah, kata Imam Ghazali. Dalil yang paling kuat. Nah, faharuthuha birriyadat. Mesti engkau jaga dengan riyadah. Riyadah itu latihan, diulang. Ya. Maka kebun kalau tidak rajin, tumbuh rumput, ya kan? Benar nggak? Dulu Pak Letkol pernah ini nggak? Pernah nyangkul nggak? Nyabi. Oh pernah juga tuh. Kita cuma 3 bulan dari nanam sampai panen, sampai kemudian ngambil gabahnya semuanya pernah lah. Jadi saya sekali seumur hidup pernah ngerawat padi dari awal sampai akhir. Pengen tahu. Dilarang sama almarhumah ibu kita, tapi saya bilang tak pakai bahasa Arab sih, bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Minang. Mah, tenang. Kalau anak ama nanti ditakdirkan jadi orang besar, dia tahu nasibnya petani. Gitu. Oh, udah langsung dilepas, sudah kamu sono. Tapi jangan terlalu berlebihan ya katanya. Bener gosong kita ya, hitam ini udah lumayan, ini udah terawat nih, sudah ada bini yang rawat kan. Dulu nggak ada. Watahzib lil akhlaq. Yang kedua apa? Latihan terhadap akhlak. Teman-teman semua, ada khalq, ada khuluq. Kalau khalq ciptaan zahir, ya dari dulu hidung kita begini aja. Kalau mau diubah ya ke Korea dulu. Tapi saya pulang Korea hidung begini-gini aja. Ya. Nggak ke Gangnam. Malah yang mancung Umi kan. Kita yang ke Korea Umi yang mancung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau khalq bentuk tubuh fisik ini tidak mungkin lagi di apa-apain. Tapi kalau khuluq, nilai yang ada pada bentuk ini itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Maksudnya apa? Latihlah tubuhmu itu dari kolbumu untuk meninggalkan karakter-karakter bahimah dan kutta, ya, karakter-karakter hewan ternak dan karakter buas. Nah, itulah sebabnya di dalam semua thariqah ada suluk Naqsyabandi, ada yang fil khalwat, ada yang jalwat, qadiri. Kalau Abah Anom dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada Syekh Nawawi Berjan, itu jalurnya ba'da sholat zikir la ilaha illallah 100 kali, lalu zikir khafi. Ada lagi Tijani dengan sholawat, Idrisi juga dengan sholawat. Semua thariqah punya suluk sendiri-sendiri. Maka antum yang Naqsyabandi Khalidi nggak boleh berbangga juga mengatakan, oh yang suluknya bener kami doang. Itu namanya tafakhurun, ya, itu berbangga-bangga, gagal berarti berthariqah. Apa kata beliau? La tatrukuha syi'aban lil bahaimi wal qutta. Jangan kamu biarkan kebun rahasia kolbumu menjadi tempat makannya binatang ternak dan qutta dan para pemotong. Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia. Paham gak maksudnya? Kolbu kita mesti dipagar. Apa yang memagarnya? Itulah riyadah, dan yang paling kuat adalah ilmu. Ilmu itu pagar paling kuat. Makanya kita mendapat kalam dari masyayikh kita, tariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah kita yang paling asas belajar lalu mengajarkan. Jadi antum ini sekarang ini amal thariqah loh. Jadi jangan dikira ini bukan wirid, ini wirid paling tinggi. Wiridnya Sayyidina Adam dulu ini di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Sayyidina Adam semua nama. Ini wirid paling tinggi.
Dan wirid begini paling enak, antum nggak perlu merem, ya kan? Buka mata, tahu-tahu udah jam 9, coba disuruh merem sendiri, tanya sama siapa yang suluk kemarin ya, Mbak Hakim dan istri, Faiz ya kan, sama Ustadz Rama tuh, itu mereka, Ustadz Dani, mereka buat suluk Gangnam Style kemarin. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang lagi serius dikerjain mereka. Memang harus begitu, dan emang dari dulu ada orang begitu loh. Ya, dulu sampai antum tuh orang itu. Iya. Sama aja tuh orangnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi suluk tuh ada yang serius, tegang gitu. Ada yang happy. Pas kita bilang suluk fun, ada yang girang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gini kok Imam Ibn Arabi disebut sesat ya? Kok tega itu orang nuduh Ibn Arabi itu sesat tuh, gimana ceritanya? Katanya aswaja ya. Jadi banyak yang nggak berani bahas tasawuf, takut diserang Salafi Wahabi. Banyak yang tidak berani bahas Ibn Arabi, takut diserang aswaja. Takut nanti apa kata orang. Kalau saya bahas Ibn Arabi nanti apa kata orang. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada kaset berulang nih. Berarti itu ria. Itu riaknya orang alim. Riaknya orang alim meninggalkan ilmu yang penting, khawatir dituduh sesat. Berarti dia ingin disebut oleh orang benar. Ingin disebut orang benar itu ria. Itu. Gimana? Siap dituduh sesat nggak? Di kampus kita dari tahun berapa udah bahas Ibn Arabi, biasa-biasa aja. Biasa aja. Tahun 2006 saya udah khatam Futuhat Makkiyah. Baru beli cuma berapa lama khatam gitu, alhamdulillah. Loh kok di luar orang-orang aku aswaja mengharamkan baca kitab? Aneh itu. Berarti dia nggak ngerti akidahnya Ibn Arabi. Ya, insyaallah pada Syahrul Hajj ya, nanti kita terbitkan itu yang saya janjikan kemarin tuh, akidah Ibn Arabi dan beberapa kritik-kritik ulama terhadap beliau. Nanti kita jelaskan penjelasannya dari Ibn Arabi sendiri bahwa itu tidak benar. Tuduhan beliau wahdatul wujud, istilah wahdatul wujud nggak pernah ada dalam kitab Ibn Arabi. Apalagi hulul, Ibn Arabi penentang hulul. Ibahiyah serba menghalalkan, kalau makom udah nyampe semua halal. Ibn Arabi anti ibahiyah. Apalagi ittihad, Ibn Arabi bilang, ente bilang ittihad berarti ada dua wujud yang bersatu. Nggak benar juga. Nah, berkaitan dengan itu, inbah yang berikut beliau membahas tentang tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakal haqq. Allah menciptakan engkau min qabl, dari sebelumnya, maksudnya walam taku syai'ah, sebelumnya engkau tidaklah ada. Artinya Allah sudah ada, engkau belum ada. Allah sudah tetapkan jatahmu, sedangkan engkau saat itu belum dicipta. Berarti apa yang nanti kita lewatin ini, teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah, semuanya sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Ilmu Allah berubah nggak? Enggak. Yang berubah ilmu kita. Kekuasaan Allah berkurang nggak? Yang berkurang kekuasaan kita. Qala, berkata Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, la tajlis ma'allahi min kaunihi khaliqan lirizq. Janganlah kamu duduk berwirid, berzikir, baca surat Al-Waqi'ah, baca sholawat, uriyadah, puasa sekian hari,
ma'allah, bersama Allah, untuk Allah katanya, min kaunihi khaliqan lirizq, min kaunihi, karena dia pencipta rezekimu. Jadi mau kaya nih, mau beli mobil baru nih, puasa dulu 7 hari. Lagi ada proyek nih, puasa dulu 3 hari. Sholawat dulu 400 kayak gitu-gitu kan. Ini pantangan ahli marifat. Itu wirid orang awam begitu. Dia duduk wirid bukan karena Allah layak disebut-sebut. Dia berwirid, berzikir karena dia ada hajat mengenai rezeki. Seandainya tidak tembus rezeki, dia tinggalkan itu wirid, itu zikir. Bahkan nama guru-gurunya ditinggalin. Zikir si anu itu gak ampuh. Gitu. Gimana? Pernah belajar begitu nggak dulu? Ya, pernah ya? Jangan-jangan babehnya rata begitu deh ya. Kamu kalau mau ujian, baca nih surat ini. Biar nanti dapat jawabannya dari langit. Langitan kali ya. Wala min jihati faraghi minhu. Jangan pula engkau duduk berwirid ya. Karena faraghi minhu, ketiadaannya masalah rezeki ya. Wa wa'dihi bihi, atau janjinya dengan masalah rezeki. Wa qasamihi alaihi, atau pembagiannya terhadap rezeki. Walakin, jadi kalau ada yang datang sama kita, kan dulu udah banyak tuh ya, yang pangkat-pangkatnya nanggungnya kayak Pak Letkol ini, Pak Letkol, Kolonel, itu banyak yang datang dari itu. AKBP, AKP, Kompol, itu banyak yang datang. Mengapain? Ya, saya nggak tahu ini, saya niatnya salah atau benar. Tapi kasihlah wirid supaya naik pangkatnya. Ada lagi, saya nggak perlu pangkat tinggi, ya, yang penting rezeki proyeknya banyak. Begitu. Belum lagi yang jurusan-jurusan lain ya. Aduh, kok semua orang wirid itu bersyarat, padahal Allah memberi kita tanpa syarat ya. Kok ada orang tega kepada Allah ya? Maka Allah itu karim, Allah itu nggak gampang sakit hati. Kalau kita orang karim itu susah sakit hati. Kalau kita kan bukan karim, kita ini rokik, hatinya terlalu lembut, dikit-dikit tersinggung ya, baperan, bawa perasaan. Ya saya semua itu ya, apalagi yang di depan saya semuanya. Kalau Allah karim, Allah itu ngasih, malah dibilang pelit. Allah ngasih tanpa bersyarat, dia sholat bersyarat. Allah memberi dia tanpa syarat, dia bersedekah karena syarat. Allah mengangkat dia tanpa syarat, dia bersyukur karena ingin ditambah pun bersyarat. Itu yang kita bahas kemarin itu kan. Mau ditambah rezekinya, yuk syukur. Jadi kalau nggak mau ditambah, nggak syukur dong. BLO-on namanya. Jahilun billah, orang nggak kenal Allah namanya. Kalau dia kenal Allah, nggak mungkin dia ngomong begitu. Itu salah terjemah itu. Ya, kesalahan menerjemah ini luar biasa. Dan itu su'ul adab ma Allah dan muskilah azimah. Muskilah azimah fi hadzal zaman ya. Walakin ijlis ma'ahu ala annahu malikun mukhtar. Duduklah engkau berwirid, duduklah engkau berzikir, duduklah engkau untuk bertafakur, bertawajuh ma'ahu, bersamanya, karena dia ala annahu malikun mukhtar, karena dialah sang raja, dialah sang pemilik pilihan kuasa. Allah mukhtar itu bisa mukhtayir, bisa mukhtayar, tapi untuk Allah mukhtair. Begitu Bu Yayun namanya?
Sahih nggak? Tolong dibenerin ahli nahu. Ya, si bawahnya ribat ini. Mukhtar, Allah itu yang punya hak memilih, bukan kita. Ini yang disebut dalam hikam, ya, fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsi. Allah kabulkan doamu, hajatmu, kehendakmu, betul, tapi pada yang Allah pilih, bukan yang kamu pilih. Kan yang berhak memilih itu Allah, bukan kamu. Kamu haknya cuma doa, hak Allah milih. Tapi kira-kira kalau Allah pilih lebih baik atau kurang? Beneran, doa pengen dapat si dia, dapatnya si doi. Itu pilihan Allah. Kalau Allah milihkan, itu terbaik. Itu terbaik. Ya. Ini emang mulai gerah apaan yang kepanasan.